Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Sarok Kacang. Di hari Minggu ini spesial. Hari Minggu, hari Selasa. Hari Minggu. Hari Minggu lah, sama hari aja udah nggak tahu kau. udah gila kau ya. Sama hari aja udah nggak tahu sih Badia. Buka masker tuh biar berpikir cerna, berpikir lo otak lah. Oke guys, teman-teman penonton setia Sarok Kacang, mungkin teman-teman semua Kok ya dia? ya pada nanyai kok Badia udah lama nggak hidup, nggak ada ya teh. Ya. Jadi Kok lama sekali Badia meninggal. Jadi kemarin ini Badia mendapat ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, cobaan. Rahmat. Ya betul. Kau makin ini kejiwaan kau Badia. Apa? Penghapus dosa. Jangan kau pukul nih Mik. Jadi Ini kemarin space mengungku kamera, lama udah mengungku kamera. ya. Kemarin tepatnya bulan lalu ya Badia. Tanggal 17 bulan Juli 17 Juli. 17 Juli. 17 Juli sampai 31 Juli. Ya gitu. Jadi Badia kemarin terpapar COVID-19. Betul ya Badia? Akhirnya singgahnya ke badan akhirnya. Singgah juga ke Badia. Padahal Badia udah ngindar sampai ke Lebanon. Itulah. Oke, jadi spesial edisi kali ini kita ya semacam apa ya? Badia secara pribadi, secara personal mau sharing lah, tukar-tukar pikiran, berbagi cerita, berbagi pengalaman ketika Badia menderita paparan COVID-19. Betul ya Badia ya? Melewati masa Covid. Lah cerita lah. Ayo yang ditanya. Oke. Saya yang bertanya gua. RT dulu lah. Tanya deh. Opening udah dari gua. Boleh sambil merokok bisa. Boleh. Aman. Jadi baru bisa sampai kane Badia. Toh. Itulah. Cerita lah. Awak lah melaknya apa yo? Kan hati Covid tu awak. Nggak jadi apa pemirsa? Lalai. Ini kupas tuntas about Badia. Lalai. Jadi waktu tu terakhir main bola sebelum damam tuh. Main bola. Oh lu hobi lah. driver apa? Bola apaan sih? Soccer. Jadi gara-gara main bola tuh. Hobi main bola kan. Sore itu mungkin karena terlalu anggap remeh. Dia main bola nak ke masker tuh, orang bola ke masker. Rupanya kawan main bola tuh ada yang terpapar. Cuman nyo langsung damam, malam tuh siap main langsung damam, besok langsung PCR yang positif. Waduh. Sebentar. Di zaman pandemi bukannya segala sesuatu jaga jarak. Emang main bola nggak jaga jarak? Main bola enggak, kau pagi-pagi main bola. Ya gimana? Udah lu jawab. Itulah. Main bola jaga jarak aja loh ya. Tidak ada kaca-kaca bola aja loh. Nah itu dia. Iya kan? Kenapa bisa sampai kena gitu? Nggak, siap main bola tuh kan ada bercengkrama gitu. Nah itu dia kuncinya. Itu. Berarti habis main bola lu nggak jaga jarak. Itu. Masker buka lo kan, sering buka lo. Masker buka. Main bola hari Kamis. Drop badan tuh drop bana pas malam Minggu, Sabtu malam Minggu. Tanggal? Itulah tanggal 17 tuh. 17 Juli. 17 Juli. Ya kalau salah 17 Juli. 17 Juli kalau salah. Pokoknya malam hari Sabtu itulah. Sabtu demam damamnya 3 hari itu damam kareh mana tuh Mas? Sana kareh mana damamnya 3 hari itu. Berarti sudah pas bana hari raya Idul Adha. Siap hari raya tuh, hari raya kan hari Selasa nak. Ya enggak sih, Selasa. Selasa. Iya, Selasa. Senin kerja, Selasa libur. Selasa. Rabunya tuh baru hilang penciuman anosmia tuh. Oh, jadi lu sempat ngalami anosmia. Anosmia, pas anosmia itulah
cek, pokoknya positif. Iya, hari Rabu 7 sampai udah biar mah. Cuma aku nak muncul-muncul. Iya. Itulah sana. Badia. Sudah anosmia. Pengalaman yang apa? Waktu mengalami apa lah? Terasa ada yang tersumbek di paru-paru pemirsa. Oh, itu yang kau rasai? Perasaan kau waktu itu gimana? Perasaan tuh masih tidak percaya lah. Cuma percaya bang ya hasil apa itu lah kan. Oh, pas sudah dites hasil Bila PCR bila dia? PCR kapan? Rabu. Rabu, Selasa, Taraso, Rabu. Tunggu dulu, sebelum PCR kan bukannya mesti antigen dulu atau gimana? Enggak, langsung PCR. Oh, bisa emang. Bisa. Oh, langsung PCR. Lu inisiatif langsung PCR di salah satu puskesmas ya, betul ya? Ya, puskesmas Di Kota Padang. Kota Padang. Gitu. Itu Jadi, Badia ketika lu PCR, lu nunggu berapa hari? 2 hari. Hasilnya 2 hari. PCR pertama 2 hari. PCR kedua 3 hari. Ini maksudnya pas PCR pertama kan positif nih. Positif. Isolasi kan, isoman. Isolasi. Oh, PCR kedua pas udah mau recovery, udah recovery lah ya. Lah mulai lama badan. Oh, gitu. Oke. Itu selintingan kabar katanya lu sempat ngeluh ya di satu malam. Di satu momen lu udah ngerasa udah nyerah, angkat bendera putih, pengen minta diantar ke hospital sama bini lu, betul ya? Gimana tuh ceritanya? Waktu itu jadi gitu. Covid tuh yang membek paling nak lama tuh waktu Milo Angok di dado tuh kan ada rasa menekan tuh. Pas itu tuh mengeluan angok tuh langsung batuk. Tapi batuk itu batuk kariang pemirsa. Cuman di dalam tuh sebenarnya dahak tuh tidak bisa keluar. Emang pertama lu gini kan sebelumnya lu pasti pernah batuk dong. Iya, cuma tidak pernah yang kayak itu. Oh, gitu. Berarti emang ada khasnya ya? Khasnya. Oh, gitu. Bunyi batuknya pun khas. Oke. Oh, jadi lu sempat ngalami udah putus asa gitu ya? Iya. Enggak tahan tuh WA orang kayak itu. WA adik-adik minta maaf. Sempat. Gimana tuh ceritanya? Alah Taraso bon tanah ya. Alah. Ceritanya gimana tuh, dia? Jadi Kiko pemirsa, itu sebenarnya salah seorang tuh, gara-gara TikTok tuh. Di TikTok tuh kan banyak gini tuh, Bang Cok. Di TikTok tuh kan banyak orang videoan tuh momennya karena Covid, Beko ujung-ujung meninggal. Oke. Pas momen karena Covid itu sama momen itu. Oh, jadi yang meninggal karena Covid ini dia videoin, jadi pas dia meninggal baru diupload tuh gimana? Maksudnya itu sana ya. Oh, sana ya, saudaranya. Iya. Jadi mungkin imun tuh semakin apa kan? Yang jalan itu halusinasi lah. Halusinasi ya. Halusinasi apa ilusi namanya? Ya, sugesti. Terserah lah. Oh, jadi lu emang berfantasi liar gitu? Dah, jadi Iko pengalaman dak pemirsa. Ya. Covid tuh jago lalo. Nggak baru ya, nggak apa-apa, Bu. Jadi jago lalo. Waktu jago lalo pertama badan tuh malih tagak tuh, Bang. Malih tagak. Jadi pas malih tagak tuh lah berusaha tagak tuh kan. Oke. Ini hari keberapa nih? Setelah lu hasil tahu PCR positif. Ya, Jadi yang lu cerita ini hari pertama, kedua atau gimana? Nggak, ini hari yang ala terpapar lah. Yang ala positif terpaparnya. Lah dosis karate lah istilahnya. Oke. Pas anosmia. Anosmia. Jadi baru jago lalu pagi itu kan. Kau kan minum dulu tuh, minum ayangnya segala macam ube lah. Berjemur. Siap berjemur tuh. Berjemur pagi di sana. Siap berjemur pagi tuh badan langsung fit tuh. Oh. Fit, cuman anosmia, dalam keadaan anosmia. Iya. Itu perasa gimana? Hilang. Rasa emang Hilang. Rasa garam, pedas, manis juga hilang. Itulah padahal daging kurban lama tuh. Oke. Apa sedang di daging kurban teh? Lama daging kurban, nyebek lo randang di mutia ndak terasa do, ndak ada nikmat dunia do. Jadi siapa jamu tuh Beko? Tuh bisa mandi mah. Mandi soalnya badan fit badan. Siap makan siang.
minum ube beko. Badan mulai ndak fit balik tuh. Oh. Mulai ndak fit balik. Jadi ada siklusnya ya. Iya, mulai ndak fit. Habis itu drop, up lagi, down lagi. Okay. Sore sudah tuh kan jago lalu siang tuh kan sore beko jago tuh. Usahakan mandi balik. Fit badan. Mulailah beko jam 7 sampai jam 3 malam tuh nak mau lalu matoleh terus. Apa yang dirasakan? Jam 7 malam. Iya. Apa yang dirasakan? Pokoknya ndak tenang badan tuh doh. Nyilu-nyilu. Yang nafas itu di persendian apa? Nafas yang terasa sasak tuh pendek gitu. Yang nafas terasa pendek tuh malam terasa mana tuh. Ndak ngerti lah malam. Yang jalan mah tuh payah susah lalu. Disitulah saat malam tuh pikiran tuh yang indah dari. Berarti COVID tuh memang ada ya? Ada COVID ada sana. Ada ya. Pakai 2 lampi, pakai masker gini ya. Mau ada. Oh ya teman-teman semua, kami sebelum melakukan podcast ini kemarin Sabtu kita antigen. juga sudah antigen bertiga dan alhamdulillah hasilnya negatif semua. Negatif. Jadi kita tetap mengedepankan protokol kesehatan dengan standar yang tinggi lah gitulah. Oke, Badia, ada cerita unik lainnya? Entah apa gitu. Dah itulah pesan pakailah masker sana. Serius COVID tuh ada. COVID ada. Awak nak tahu COVID ku di mana entar di samping awak ku ada tak erti ku COVID gini gua. Untung jalan antigen. Lagi reaktif, non reaktif. Hindari keramaian dulu. Betul. Hindarilah keramaian dulu. Kerjaan gimana? Keganggu? Pasti tuh. Ganggu lah ya. Ganggu pasti. Ada perasaan apa nggak, Badia? Contoh gini, itu kan awal-awalnya COVID nih booming di Indonesia dan di Kota Padang ya. Kalau Maret 2020. 2020 Maret. itu kan, mohon maaf nih dalam tanda petik, itu seolah-olah kalau kena COVID tuh kayak terasa gimana kali lah kita kan ngerasa dalam tanda petik ya ngerasa minder atau gimana. Nah, lu sendiri ada ngerasain hal seperti itu nggak? Baik itu terhadap keluarga udah pasti, teman-teman Pasti dong. ada ya, ada Pasti. pasti ada ngerasa gitu ya. Apa nilai positif yang bisa lu ambil, Badia, dari pengalaman yang udah lu laluin, Badia? Nggak bisa anggap remeh. Itu yang pasti. Itu ya. Nggak bisa anggap remeh. Betul. Memang ikutilah peraturan. Oke. Teh. Sehat. Alhamdulillah sehat. Teh. Itulah pemirsa. Badan lah kurang ini kok. Turun anggaran 6 kilo. 6 kilo ya. 6 kilo. Jadi cara ampuh Untuk diet COVID ya. Kacau sarap. Cuman itulah, nggak usah takut. Kalau seandainya ada penyakit, baik ke klinik atau ke dokter, jujur sabi apa adanya, apa yang awak rasakan. Nah itu dia, Badia. Untung lu sounding seperti itu. Karena kan ini kan kebanyakan ini katanya. Oh kalau udah ada indikasi terpapar COVID, takut pergi ke rumah sakit, ke klinik atau gimana, ntar gimana bla bla bla. Nah, jadi kan kalau lu versinya emang mengedepankan emang apa adanya ya. Iya. Enggak usah disembunyikan. Sempat pengen. Oh, awalnya lu emang mau sempat pengen waktu pertama kali ke klinik. Oh, awalnya lu emang mau gimana, enggak jujur gitu ya. Terus sampai akhirnya lu memutuskan untuk jujur ke tenaga kesehatan, gimana tuh ceritanya? Sayangi keluarga. Oh, beko kalau nak jujur rupanya memang betul kan. Itu karena keluarga anak. Nah, jadi lebih baik jujur. Itu yang kedua, jangan panik. Walaupun lu orangnya panikan. Iya. Jangan panik. Teh. Saya lagi kalau karena COVID itu kan imun harus jago. Alah teh jangan cek teh. Kalau COVID itu kan imun harus dijago. Iya. Kalau lah seandainya karena COVID, awak panik lo tuh imun tuh semakin turun. Iyalah. Ndak saya teh, teh. Apapun sakit mah itu imun tubuh. Kalau bini pamberang keceng ke bini jangan pamberang dulu. Lah teh, tengah teh. Oke. Jago sudah tuh. Untuk saat ini
Yang paling penting tuh prokes. Pakai masker, hand sanitizer, Perawatan wajib lah ya. jaga jarak. Wajib tuh. Jaga jarak, boleh semua doyok. Ini gigi. Satu yang paling penting sana. Iko sebenarnya bukan apapun ndak doh. Bukan mambek rasa orang ndak doh. Kalau bisa hindarilah jajanan luar dulu. Kecuali yang bisa di apa balik dipanaskan kembali kalau bisa. Oke. Sudah tuh yang bersih lah higienis. Berarti lu semenjak sembuh dari COVID, lu Makan rumah tadi? makan di rumah terus ya? Lu mengurangi jajanan di luar lah ya. Ada sih nilai positifnya ya Teh ya. Ada. Pertama kita Hemat. Hemat. Apa? Kok tumben? Tapi sama sih ya bang. Kenapa? Minyak kendaraan dari kantor ke rumah lah parah lah bi. Bolak balik mah. Oh iya. Orang rumah kadang pagi lah masak dah sama Bang Irfan. Bang Irfan pagi lah masak ya. Iko masak jam 11. Rancak. Oh Irfan teman lo. Bang Ucok. Bang Ucok jo RT dari rumah lah buat nasi ya. Iyalah. Pagi-pagi lah Ya, masak. Teh udah bekal deh. Alhamdulillah. Harus lah. Kalau buat dia aja dong. Mutia sih jago apa masak jam 11 masak. Oh, Mutia bini lo. Ya. Iya. Istri paling cantik. Istri paling cantik. Paling sabar. Oke. Iya sana sabar ya. Iyalah. Sabar ya. Terus ketika lu udah PCR kedua, kan lu udah terima tuh. Negatif. Perasaan lu gimana Mbak Dia? Alhamdulillah senang. Ya so pasti ya. Itu nggak kecuali kalau lu pas negatif lu masih sedih itu gua pertanyakan. Jadi di hari kabara mulai terasa penciuman, perasaan. Tepatnya hari keempat. Hari keempat ya. Dari Hari keempat. dinyatakan positif. Dari demam. Demam kok Iya. dia kok. Demam kan hari Sabtu. Ya. Sabtu, Minggu, Senin, Hmm. Selasa. Hmm. Hari Rabunya penciuman hilang berarti baru 5 hari. 5 hari. Lu PCR hari ke Hari Rabu tuh pas hari kelima. iya. Pas penciuman hilang langsung PCR lah. Oh, jadi kalau ada penciuman lu nggak hilang lu nggak PCR? Enggak ada PCR. Parah lu parah. Dari PCR kan hari Rabu tuh. Mulai merasakan penciuman beliau, mulai merasakan kok pahit, kok manis, kok asam. Seminggu lah. Seminggu. Seminggu lah. Yang enggak bisa hilang, ya yang bisa tercium bau itu bau nasok. Tapi sama saya baunya nyo. Kabel angus kalau. Iya, baunya sama saya. Itulah. Sudah tuh kalau lidah tuh yang asin emang enggak terasa benar, yang asin enggak terasa dah. Tapi kalau teh masih ada terasa seketik, teh manis masih ada terasa seketik-seketik. Itu tuh. Yo, untungnya setelah dia COVID, alhamdulillahnya lah berhenti merokok. Ya. Mancis kawan-kawan lah mulai aman. Mancis gini. Lah bisa ikut. Apa teh? Taga tali teh. Bisa taga tali. Jadi positif pemirsa. Jadi guys, meluruskan statement RT, efek positif dari terkena COVID-nya Badia, sekarang Mancis sudah aman. Sudah aman. Taga Tali. Oke. Betul. Tapi kalau lah selesai lang COVID itu lo tahu lah. Mudah-mudahan lah. Badia berhenti rokok. Mudah-mudahan Badia berhenti merokok. Udah kita pindahin dulu, ntar disangka pula endorse-nya Mancis lagi kan. Oke, Teh, ada beberapa pertanyaan tambahan Teh untuk Badia. Alah cukup itu. Kita kupas tuntas tentang Badia. Badia nak nama bini dah bersah. Jangan kadang-kadang hati lah Badia nak nama bini dah. Ada iklan contoh pemirsa. Bang Ucok walaupun hari Minggu tak sibuk. Iya, Bang Ucok ya. Ini banyak tanah orang yang jual. Iya. Kalau jual juga tanah orang saya. Kau minta tu tangan ambo kan. Iya. Olah RT tolak betimu ibu saja RT-nya. Dia Bang Ucok ya. Ya 5.000 kali 10 dapat 50.000 kan. Gua kalau samsir tak lo beti 5.000 lah deh. Bisa. Walaupun lokak jawinya. Bisa. Samsir 50.000 sekali tanda tangan. Iya.
Kalau 5.000 ambo lagi, tarik ke Samsir, ambo nang bodoh. Betul. Cadang 50.000 tuh masih kurang menurut ambo. Yang mau Riko yang cocok kena Covid pemirsa. Jangan. Jadi Badia, gua ada cerita nih. Jadi waktu lu masa recovery, jadi gue pernah bercandain RT. Mana Bang Cok? Di base camp. Oke, on the way. Siap. Oh, Bang Cok, siapa aja di sana? Ini ada Sugeng, ada Doyo, ada Samsir, ada Badia. Ya itu tuh gua bahas nih. Itu perasaan lu gimana? Kan lu belum tahu. Jadi RT Parno kali ngeliat lu. Asa batamu jo ete banoto hilang cek. Bisa lihat lah. Ya karena itu rencananya dulu mah. Kok dia latas sabui lo itu enggak jadi loh. Saking parnonya RT pernah mungkin kepikiran kan enggak mau ngangkat telepon lu karena RT berasumsi mungkin virusnya bisa lewat telepon. Parno bisa. Wajar ya Teh ya? Wajar lah. Aku berhenti lah mau merokok kan. Kan ya? Oke. Sip, Mbak Dia? Sip. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton podcast sederhana ini. Ada beberapa nilai positif yang bisa kita ambil dari cerita Badia, yaitu pertama yaitulah selalu mengingat keluarga, karena ya gitulah ya Pak, ngerti, tahu sama tahu aja lah teman-teman semua. Ketika si Badia pergi ke klinik, yang rencana awalnya pengen menutup-nutupi karena mengingat dan menimbang ada anak dan istri di belakangnya, makanya dia jujur kepada tenaga kesehatan mengenai kondisi yang ada di dirinya. Lalu tetap semangat tuh penting ya Badia ya. Penting. Karena salah satu yang membuat lu bisa cepat imun sembuh naik. Karena itu semangat. Nggak usah panik ya. Berdoa pasti ya Badia ya. Lu bego kalau capek. Tapi Badia jujur selama Covid enggak ada sholat. Bawaan tuh litak saja. Pengen hapus saja. Tawalah. Lu Badia tetap berjuang semangat untuk bisa sehat kan takut beko. Kan dia beko jadi naik tim beko kan. Sabtu beko si Mutia jadi jando itu enggak lama. Itu makanya Badia semangat. Ambur sehat. Ada cerita tentang bini lo? Ini kan Covid lo cuma nak mau PCR. Iya. Jadi waktu sebelum Badia kan naik anosmia, ini duluan anosmia. Cuma nak mau ke rumah sakit loh. Tapi dia tetap positif ya. Buktinya dia, mohon maaf, mungkin tetap stabil dia ya. Stabil. Tapi tetap Salut lah, stabil. Cuman dia merasa demam, badan litak. Cuman karena mungkin suaminya kan parahnya nak mau macam parahnya dah. Stronger woman. Iya. Oke. Sip. Oke Teh. Oke, terima kasih teman-teman Sarok Kacang semua. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa, jika teman-teman semua ngerasa terhibur, bagi yang belum subscribe silakan subscribe. Yang ngerasa terhibur dengan konten ini bisa like dan tinggalkan komentar di kolom komentar, karena info dan masukan teman-teman semua sangat berarti untuk kami semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.